Yang pertama, pandangan Plato terhadap sifat dasar manusia. Ini terdiri dari 3 bagian jiwa, yaitu 1. Rasional atau logos, bagian jiwa yang berpikir, bernalar, dan membuat keputusan. Yang kedua, spiritual atau timos, bagian jiwa yang terkait dengan emosi, keberanian, dan semangat. Yang ketiga, apsari atau epitimia, bagian jiwa yang terkait dengan nafsu, keinginan, dan kesenangan. Plato percaya bahwa keharmonisan antara 3 bagian jiwa ini sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan. Ia juga percaya bahwa jiwa rasional harus memimpin dan mengontrol 2 bagian jiwa lainnya. Dalam pandangan Plato, manusia yang bijak adalah mereka yang mampu mengendalikan nafsu dan emosi mereka dengan menggunakan akal dan nalar. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kebijaksanaan dan keadilan. Yang kedua, Plato memiliki konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang ideal dalam karyanya yang berjudul Republik. Berikut beberapa poin utama. Yang pertama, pemerintahan oleh filsuf raja. Plato percaya bahwa pemerintahan ideal harus dipimpin oleh filsuf raja, yaitu orang-orang yang bijak dan adil dan memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Yang kedua, pemilihan pemimpin. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan kebijaksanaan mereka, bukan karena kekayaan atau kekuasaan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Pemimpin harus menjalani pendidikan dan pelatihan yang ketat untuk mengembangkan kemampuan rasional dan moral mereka. Yang keempat, keadilan dan harmoni. Pemerintahan ideal harus berdasarkan keadilan dan harmoni dengan setiap individu memainkan peran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kelima, komunialisme. Plato juga mengusulkan sistem komunialisme di mana properti dan keluarga tidak dimiliki secara pribadi untuk menghindari konflik kepentingan dan mempromosikan kesejahteraan. Ketiga, kelebihan. Yang pertama, penekanan pada kebijaksanaan. Pandangan Plato tentang kepemimpinan yang dipimpin oleh filsuf raja menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pengetahuan dalam membuat keputusan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan. Plato menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan pemimpin yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, keadilan dan harmoni. Pandangan Plato tentang keadilan dan harmoni dalam pemerintahan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan stabil. Kelemahan. Yang pertama, elitisme. Elitisme merupakan pandangan Plato tentang pemerintahan oleh filsuf raja dapat dianggap elitis karena hanya orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kebijaksanaan dan kemampuan untuk memimpin. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas. Kurangnya akuntabilitas merupakan sistem Plato pemimpin tidak dapat memiliki akuntabilitas yang jelas karena mereka dianggap memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang tidak dapat dipertanyakan. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan pandangan Plato tentang pemerintahan yang ideal dan dapat dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel karena tidak memiliki kemungkinan perubahan dan adaptasi terhadap situasi yang berbeda. Yang keempat, tidak realistis. Tidak realistis merupakan pandangan Plato tentang pemerintahan ideal dapat dianggap tidak realistis karena tidak diperhitungkan dan komplemensitas dan dinamika masyarakat modern. Penerapan pemikiran Plato dalam dunia nyata, meskipun sistem pemerintahan Plato yang ideal dengan philosopher kings tidak pernah terwujud secara utuh. Beberapa aspek pemikirannya telah diadopsi dan diterapkan dalam berbagai konteks historis dan kontemporer. Yang pertama, pendidikan pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan moral. Yang ketiga, sistem politik. Yang keempat, sistem hukum. Yang kelima, pendidikan dan moral. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Yang pertama, pendidikan pemimpin. Akademik Plato. Plato mendirikan Akademi Plato di Athena, sebuah lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan intelektual dan moral para pemimpin masa depan. Akademik ini menjadi model bagi universitas-universitas modern dan menekankan pentingnya pendidikan bagi pemimpin. Sistem meritokrasi. Akademik Plato juga memperkenalkan sistem meritokrasi di mana individu dipilih berdasarkan kemampuan dan bakat mereka, bukan berdasarkan status sosial atau kekayaan. Ide ini telah mempengaruhi sistem pendidikan dan perekrutmen di Sistem hukum barat yang berasal dari hukum Romawi menekankan prinsip-prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan pemisahan kekuasaan. Ide-ide ini dipengaruhi oleh pemikiran Plato tentang keadilan dan pemerintahan yang baik.
Yang kedua, hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar bagi sistem hukum internasional menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, dan persamaan bagi semua manusia. Pemikiran Plato tentang keadilan dan moralitas manusia telah memberikan kontribusi pada pengembangan konsep hak asasi manusia. Yang kelima, pendidikan dan moral atau kontemporer. 1. Pendidikan karakter. Pendekatan pendidikan karakter modern menekankan pentingnya pengembangan moral dan etika siswa. Ide ini sejalan dengan pemikiran Plato tentang pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter pemimpin yang baik. Yang kedua, lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan di berbagai agama menekankan nilai-nilai moral dan etika yang mirip dengan pemikiran Plato seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Ide-ide ini membantu membentuk moralitas individu dan masyarakat. Relevansi pemikiran Plato untuk Indonesia saat ini. Pemikiran Plato meskipun lahir di Yunani kuno masih memiliki relevansi yang kuat untuk Indonesia saat ini. Berikut beberapa contohnya. 1. Kepemimpinan bermoral. Plato menekankan pentingnya pemimpin yang bermoral, bijaksana, dan berilmu. 2. Keadilan sosial. Plato menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam pemerintahan di Indonesia. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah. 3. Demokrasi dan partisipasi warga. Meskipun sistem Plato tidak sepenuhnya demokratis, konsepnya tentang partisipasi warga dan tanggung jawab bersama dapat diterapkan dalam konteks demokrasi di Indonesia. 4. Mencari kebahagiaan bersama. Plato percaya bahwa tujuan akhir dari pemerintah adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Konsep ini dihubungkan dengan upaya untuk membangun masyarakat yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan.